Hadis keberapa ya? 7 ya? 10. Sudah tahu ibu-ibu ya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiban wa innallaha amaral mu'minina bima amara bihil mursalina faqala ta'ala ya ayyuhar rasulu kulu minat tayyibati wa'malu salihan wa qala ya ayyuhalladzina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum thumma dzakara rajula yutilus safara ash'atha akbara yamuddu yadayhi ila samai ya rab wa mat'amuhu haramun wa mashrabuhu haramun wa malbasuhu haramun wa ghudhiya bil harami fa anna yustajabu lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma farabbi israh li sadri wa yassir li amri wa halul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ummahat yang berbahagia, mudah-mudahan kita semua mendapatkan cucuran nikmat iman dan Islam. Dan kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Zahir kita sehat, artinya badan kita sehat. Batin kita sehat, artinya jiwa dan hati kita pun ikut sehat. Alhamdulillah. Salawat serta salam marilah kita selalu sanjungkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita minaz zulumati ilan nur, dari jalan kegelapan hingga jalan terang benderang. Alhamdulillah. Ummahat yang berbahagia, ibu-ibu yang mudah-mudahan kesemuanya mendapatkan cucuran nikmat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita memasuki hadis yang ke-10. Tidak terasa dari hadis yang dijumlah menjadi 40 lebih menjadi berkurang, tinggal 30 hadis lagi. Insyaallah Allah panjangkan umur kita sehingga sampai selesai pada hadis arba'in. Ibu bapak sekalian yang berbahagia,
hadis yang ke-10 ini tentang Allah Subhanahu wa taala menerima perbuatan yang baik-baik. Jadi hal-hal yang tidak baik Allah Subhanahu wa taala tolak. Allah Subhanahu wa taala tidak suka. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha ta'ala thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Wa innallaha amaral mu'minina bima amara bihil mursalina." Sesungguhnya Allah itu baik. Allah itu baik. Tidak menerima kecuali yang baik-baik. Tidak menerima kecuali yang baik-baik. Apa yang baik itu menurut Allah Subhanahu wa taala? Yang hadis belum. Ada yang belum punya. Apa yang baik-baik itu? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhar rasulu kulu minat thayyibati wa'malu salihan." Sesungguhnya Allah taala memerintahkan orang-orang mukmin dengan apa yang diperintahkannya kepada para rasul. Allah berfirman, "Wahai rasul-rasul, makanlah dari segala sesuatu yang baik dan bekerjalah kamu dengan pekerjaan yang baik." Jadi yang pertama-tama yang harus dinilai oleh kita yang baik-baik menurut Allah jenis makanan. Jenis apa? Makanan. Makanlah yang baik, yang bisa memberikan kesehatan pada diri kita. Yang baik sudah tentu halal. Yang baik sudah tentu halal. Maka jangan sekali-sekali kita memakan makanan yang haram. Yang sudah kita bahas pada hadis-hadis kemarin. Makanan-makanan yang haram, walaupun asal muasalnya dia halal, tapi kalau kecampur hal yang haram walaupun sedikit, tetap semuanya jadi haram. Gitu. Termasuk makanan yang haram di dalamnya adalah rezeki yang haram. Jangan sampai kita makan berbuat dari rezeki yang haram. Karena ada orang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, doanya, "Ya Allah, kabulkan doa aku. Ya Allah, kabulkan doa aku." Tapi kata Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wa mat'amuhu haramun." Makannya dari makan yang haram. Bagaimana mau dikabulkan doa? Jadi jangan sekali-kali kita memakan makanan yang haram. Baik jenisnya maupun asalnya. Jenisnya tadi babi, anjing, hal-hal yang diharamin. Ataupun asalnya itu dari yang halal jadi haram. Dari yang halal jadi haram. Kambing halal tidak. Kita ambil kambing orang. Namanya apa? Namanya nyolong. Haram. Walaupun asalnya dia halal. Tapi karena perbuatan kita jadi haram. Dagang. Maka
Makanya di sini dikatakan di dalam Al-Qur'anul Karim, bekerjalah kamu dengan pekerjaan yang baik. Dagang halal apa haram? Halal. Tapi kalau dagangannya jenisnya jenis yang haram, jenis dagangannya jual yang haram, maka jatuhnya dagangnya jadi haram. Bisnisnya jadi haram. Atau dagangannya halal. Dagangannya halal nih. Misalnya dagangannya halal. Dagang sayuran, dagang buahan, dagang pertanian, peternakan yang halal. Kambing, sapi, kerbau, ayam, apalagi entok, bebek, soang, semut. Ada nggak yang jual semut? Ada. Jangkrik, ya burung, itu halal. Tapi kalau kita berbohong di dalamnya, maka dagangannya jadi haram. Namanya nggak baik. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala melanjutkan firman-Nya di dalam hadis yang ke-10 ini dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu wa qala ya ayyuhalladzina amanu kulu minat thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, orang-orang yang beriman, makanlah dari apa-apa yang baik yang telah kami rezekikan kepada engkau. Jadi banyak hal-hal yang halal. Ngapain nyari yang haram? Gampang nyari yang halal. Nggak susah. Kita sendiri yang menyusah-nyusahkan diri kita dengan cara mencari yang haram. Bohong itu gampang apa susah? Gampang. Bohong itu gampang. Tapi untuk melakukan kebohongan bagi orang-orang yang beriman rasanya susah. Sulit. Nggak tega. Kasihan dan lain sebagainya. Tapi bagi orang-orang yang nggak beriman, rasanya mudah. Yang penting dapat duit. Yang penting bisa makan anak bini. Kenapa? Karena di dalam hatinya tidak ada iman. Tadi di dalam hadis ini dikatakan, Ya Rab, wa mat'umuhu haram, kata Nabi. Dia minta kepada Allah, Ya Allah kabulin doa saya. Tapi makanannya dari makanan yang haram. Wa mashrabuhu haram. Minumannya dari minuman yang haram. Na'udzubillah summa na'udzubillah min zalik. Bu, kalau ada keluarga kita minum dari minuman yang haram, katakan beralkohol, mabuk, maka 40 hari ibadahnya ditolak. Kalau ibadahnya ditolak, otomatis doanya pun ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita mesti hati-hati. Sama, satu suap nasi 40 hari ibadah kita ditolak sama Allah. Satu suap. Bagaimana kalau bersuap-suap? Kalau suap-suapan kan enak. Ya, teteh suap-suapan kan enak teh. Tapi kalau kita makan banyak dari hal yang haram akan menimbulkan penyakit. Penyakit yang di sini mah biasa, penyakit yang di sana yang susah, sulit kita untuk bisa minta tolong. Dokter sekalipun gak akan bisa tolong kita. Sampai-sampai ada di dalam neraka tersebut orang yang mana dia itu perutnya itu dibikin oleh Allah kayak pelembungan. Kayak apa namanya? Tinggi balon. Terus tiba-tiba meledak. Ususnya keluar. Hati keluar. Jantung keluar. Porak-poranda isinya. Tapi dibikin lagi oleh Allah. Terus orang itu menangis. Merintih kesakitan. Siapakah dia?
dia yang memakan makanan dan minuman yang haram. Wa malbasuhu haramun. Bahkan orang itu doa kepada Allah, ya Allah kabulin doa aku, kabulkan doa aku, tapi pakaiannya dari pakaian yang haram. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min zalik. Makanya yang dimaksud pakaian yang haram itu adalah sesuatu yang kita dapat dari berbohong. Semua pakaian halal, tapi dapatnya dari yang haram. Dapatnya dari yang haram. Walaupun haramnya cuman 10.000. Contoh, kita minta uang sama suami kita, Bang, saya mau beli baju. Harganya 200.000. Kata kita, karena kita mikir, nanti kalau kita beli pakaian di pasar, harus beli ini lagi, beli itu lagi, kita lebihin. Beli baju, harganya berapa, Neng? Harganya 210.000 rupiah. Maka baju yang kita pakai itu udah syubhat. Mendekati kepada yang haram. Makanya kalau mau beli baju, jangan minta harga sama suami. Minta aja, Bang, saya mau beli baju. Sebanyak-banyaknya duitnya yang punya abang, kasih ke saya. Jadi kalau kita beli di sono mau apa aja, bisa. Ya apalagi kita yang megang. Alhamdulillah. Iya. Itu namanya istri soleha, nggak pernah kita ngerihit sama laki. Alhamdulillah. Itu yang menyebabkan maksud dari hadis Nabi, pakaiannya jadi haram. Apalagi pakaiannya boleh mencuri. Apa itu? Oh, sering kesini nyampe. Masya Allah. Kita lanjutkan. Wa malbasuhu haramun wa gudhiya bil harami fa anna yustajabulah. Kata Nabi tadi, makanannya dari yang haram, minumannya dari yang haram, pakaiannya dari yang haram, dan dikenyangkan dengan barang yang haram. Maka kata Nabi, bagaimana doanya akan dikabulkan. Jadi ini hadis yang ke-10 mengajarkan kita agar kita selalu menjaga diri dari yang haram supaya doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada suatu saat Ibrahim bin Adham itu seorang ulama, Bu. Dia jalan ke pasar, Bu. Jalan ke pasar, namanya pasarnya Pasar Basrah. Bu, dia jalan ke pasar, namanya pasarnya Pasar Basrah. Lalu orang berkerumun mengelilingi dia karena dia ulama. Jadi ulama di sana dia dikerumuni. Wahai Ibrahim bin Adham, mengapa kami berdoa tidak dikabulkan Allah? Mengapa kami berdoa tidak dikabulkan Allah? Ibrahim bin Adham menjawab, karena satu, hati kalian telah mati. Hati kalian telah mati. Makanya kalau kita berdoa, syaratnya kemarin yang saya sudah tugasin dijalanin nggak? Insya ya 21 kali. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika nastaghits aghithna aghithna. Rugi loh nggak ngamalin ini. Ya coba baca 1, 2, 3.
21 kali habis sholat tahajud. Berapa? 21 kali habis sholat tahajud. Ya Hayyu Ya Qayyum itu menghidupkan hati. Makanya kalau orang berdoa, jangan mulutnya aja baca. Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika nastaghits. Nah, hatinya pun ikut bicara. Pendapat jodoh lagi berapa? Berapa? 3. Banyak amat. Ya. Itu bisa karena tadi amalan yang Ya Hayyu Ya Qayyum itu menghidupkan orang biar doanya banyak, panjang, didoain sama ulama di depan dia. Ulama, Habib, Kiai doain dia panjang banget. Doain. Tapi dia cuma ngaminin di dalam lisannya doang, mulutnya doang, hatinya enggak bunyi, maka doanya masih kurang afdol. Doanya kurang afdol. Jadi kalau kita berdoa, hati kita hidupkan hati kita. Jadi kalau mulut kita lagi ngomong, baca doa ini, doa itu, hati kita bicara dengan Allah. Paham nggak, Bu? Ya. Jadi selama ini mungkin doa kita belum diijabah, mungkin hati kita mati. Iya, masih melayang-layang. Mikirin ini, mikirin itu. Makanya terapi saya kepada ibu-ibu, tolong amalin amalan ini 3 malam aja, Ya Hayyu Ya Qayyum. Karena di waktu tahajud itu sepi. Mungkin hatinya lama-lama jadi hidup. Hatinya jadi hidup. Apalagi Ya Hayyu Ya Qayyum itu Asmaul A'zam. Asma A'zam. Itu nama Allah yang maha agung, yang maha mulia. Kata Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, doa yang dikabulkan adalah ada Asmaul A'zam. Apa itu Asmaul A'zam? Salah satunya Ya Hayyu Ya Qayyum. Nanti saya tambahin, asal dijalanin. Saya coba lagi nih besok, ya, ntar malam. Ntar saya tambahin amalannya, itu ada tambahannya. Sini ke sini ke sini ke sini. Kan kita bilang bahwa kalau cuman dengerin saya, jangan ngaji. Kalau cuman dengerin, saya pengen jadi pembimbing buat ibu-ibu sehingga kita sama-sama masuk ke dalam sorga, ketemu di sorga. Kalau cuman dengerin di YouTube banyak. Ibu buka aja YouTube saya, Instagram saya. Tuh, banyak yang nonton. Tinggal tonton aja di rumah. Tapi yang begini ini sulit. Kenapa? Kita pengen jadi pembimbing dan yang dibimbing mau. Ya? Yang dibimbing mau. Kalau yang dibimbing nggak mau. Ya, kalau yang dibimbing nggak mau, cuman dengerin doang. Jadi nyampe di rumah nih, ntar malam niatin. Usolli sunnatan tahajud raka'ataini lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Habis baca Fatihah, kata guru saya, Buya Kiai Abdurrahman Nawi, baca Al-Ikhlas 11 kali. Kalau mampu, makanya ada panjang-panjangnya nih. Ntar saya kasih kepanjangan, ada tahajudnya dulu dah. Kepanjangan itu aja yang 21 kagak diamalin ya. Ya, amalin dulu dah itu. Ntar besok saya tambahin lagi dikit. Asmaul A'zam ini ada 40.000 asma Nabi. Asma Allah subhanahu wa ta'ala. Maka salah satunya Ya Hayyu Ya Qayyum. Sedangkan birahmatika nastaghits, aghitsna itu adalah permintaan kita. Ya Allah, rahmati aku. Berikan aku kasih sayang. Aghitsna, tolong aku ya Allah. Tolong aku ya Allah. Itu doa kita. Jadi birahmatika nastaghits artinya berikan aku rahmat. Coba baca 1, 2, 3.
Agis. Ya, jangan agisna ya, tapi agisna pakai sa ya. Ya. Jadi Ibrahim ibnu Adham itu ditanya mengapa doa saya tidak dikabulkan. Salah satunya adalah hati kita mati. Hatinya mati. Ya. Yang kedua kata Ibrahim ibnu Adham, kalian mengenal Allah namun kalian tidak memenuhi hak-haknya. Kita kenal Allah. Kenal nggak sama Allah? Kenal. Allah itu Tuhan Jangan bilang nggak kenal. Kalau Nabi Ibrahim kita kenal nggak? Di mana kenalannya? Ya. Kalau Allah kita kan di mana kenalannya? Kenalannya waktu sholat. Di mana bicaranya kita dengan Allah? Bicara kita dengan Allah ketika kita baca Al-Quran. Itu kalau kita lagi baca Al-Quran, kita lagi bicara dengan Allah. Apa amalan-amalan yang dilaksanakan oleh kita? Hadis Nabi ini yang kita baca nih sekarang. Kita lagi ngamalin amalan-amalan dari Allah. Kalau kita ketemu sama Allah namanya sholat. Jadi kalau kita pengen ketemu Allah, sholatlah sering. Sholat sunnah, hajat, taubat, tasbih. Apalagi sholat sunnahnya. Duha, tahajud, mutlak, sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah mutlak itu sholat sunnah yang dilaksanakan tanpa niat. Sholat sunnah aja udah bisa. Itu saking pengennya ketemu Allah, witir dan lain sebagainya. Sedangkan kalau kita bicara dengan Allah, pengen kita bicara curhat sama Allah. Makanya kalau kita punya masalah, curhat dulu sama Allah. Caranya dengan bagaimana? Baca Al-Quran. Curhat yang paling bagus baca surat-surat pendek. Nih curhat ya, kepada Allah. Yasin, Al-Muluk, Ar-Rahman, apalagi? Al-Waqi'ah, Al-Kahfi, As-Sajadah, surat Nuh. Tuh baca tuh. Kita curhat sama Allah. Jadi curhatnya kalau kita lagi apa-apa sambil nangis, udah pakai Al-Quran. Lagi bicara sama Allah. Nggak kesempetan. Gimana lagi masalah otak. Mau baca Quran, megang Quran aja roman-romannya berat. Baca surat-surat yang lebih pendek di dalam juz amma. Apa itu? Al-Ikhlas, An-Nas, Al-Falaq, Al-Lahab. Surat-surat itu. Atau istiqomain aja surat Al-Ikhlas. Baca. Qul huwallahu ahad. Sambil nangis, mau kemana lagi kita? Kita mengadu sama suami juga banyak masalah. Kita ngadu sama anak kita juga kurang asem. Ya. Kita ngadu sama guru kita belum tentu tahu masalah kita, malah aib yang kebuka. Kecuali guru-guru yang memang bisa membuat kita menjadi lebih tenang, tahu jalan keluarnya. Kan semua guru nggak bisa, belum tentu tahu jalan keluar. Boleh jadi kita curhat sama dia, kita malah dibikin jadi masalah. Ada guru-guru yang justru kita curhatan kita dioper-oper. Tahu dioper-oper? Ya. Makanya saya berjanji, kalau ada yang curhat sama saya, tuh namanya dia cerita tentang diri dia, sama Allah udah janji nggak bakal ceritain kepada siapapun termasuk istri saya. Apa aja dia cerita. Makanya kita kasih amalan habis itu. Bilang sama guru, sama ustazah yang bisa kita tahu bahwasanya dia bakal nolong kita untuk ngasih amalan. Jadi kita ini kenapa doa tidak dikabulkan? Salah satunya yang kedua adalah kita kenal Allah tapi hak Allah tidak kita laksanakan. Yang ketiga, kalian mengaku mencintai Rasulullah namun kalian tinggal sunnah-sunnahnya. Ini doa yang gak dikabulin yang berhubungan dengan hadis ini. Jadi kita cinta sama Rasul, tapi sunnahnya gak dilaksanakan. Ibu-ibu contohnya. Sunnah yang biasa ibu pakai itu salah satunya sikat gigi.
sikat gigi itu sunnah. Kalau kita mau tidur, bangun tidur, mau kemana aja, itu bukan lipstik yang dibawa, sikat gigi. Karena lipstik kagak ada sunnahnya. Kan yang di tas-tas ini lipstik biasanya sama bedak. Bukan sikat gigi kan? Nah. ya. Saya aja pergi umroh, saya bilang, mana sikat gigi gua? Ada di, bukan, di koper. Lalu kapan kita mau sikat gigi? Ya kan? Seharusnya ada di tas kecil kita. Beli sikat gigi yang kecil. Karena itu sunnah. Parfum yang kedua. Parfum bagi kaum laki-laki adalah harus harum, wangi. Tapi terbalik, justru perempuan yang harum, padahal sunnahnya adalah ibu-ibu boleh pakai parfum yang berwarna. Tapi tidak boleh harum. Harumnya boleh, tapi tidak seharum laki-laki. Itu yang kedua. Ya. Ya. Ada tuh parfum sampai mahal, jadi orangnya di sono, parfumnya udah nyampe ke sini. Masya Allah. Alhamdulillah, mahal banget tuh parfum. Tapi kita jangan keterlaluan begitu. Udah yang 20.000 aja nya. Ada parfum kan, beli yang 20.000. Yang penting mau ngaji taruh di tangannya. Udah kita mah yang udah pada tua, ya. Jangan pakai beli parfum yang mahal-mahal, sempret kanan kiri segala macam. Tangan aja nya cukup. Biarin yang muda-muda mah segala pantat dia sempret, bodoh amat. Yang penting kita mah yang udah tua. Ngapain nya kok udah tua pakai parfum? Sunnah. Jadi sunnah itu mudu dapat. Tuh. Sikat gigi dalam bahasa kita disebut siwak. Terus parfum. Habis parfum, kita ini sunnah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam jalanin lagi. Salah satunya adalah kita selalu melaksanakan sunnah Nabi yang berbentuk pekerjaan. Baca bismillah kalau mau keluar rumah, mau datang, mau segala macam. Yang ketiga, terakhir. Kalian membaca Al-Quran namun kalian tidak mengamalkan isinya. Nah, ini dia. Al-Quran. Mengapa doa kita tidak diijabah? Kata Ibrahim ibnu Adham, dikarenakan kita membaca Al-Quran tapi kurang kita amalin ngamalin Al-Quranul Karim itu begini, Bu. Ngamalin Al-Quranul Karim itu begini. Satu, orang yang ngamalin Al-Quran itu, yang pertama-tama dulu nih, harus tahu ilmu Al-Quran. Tajwidnya, panjang pendeknya, makhrajnya. Itu namanya ngamalin Al-Quran. Bukan ngamalin langsung aja, enggak. Bacanya yang benar. Makanya ngajinya mudu istiqomah. Supaya bacaan kita itu ada yang benerin. Jadi harus tahu kita. Al-Quran dulu nih. Jadi ngamalin Al-Quran yang dimaksud adalah ilmu Al-Quran. Nggak usah pakai segala yang lain-lain dah. Yang tajwidnya aja, yang makhraj huruf, yang panjang pendeknya minta dibenerin sama guru kita. Yang keduanya, baru kita fasih di dalam membaca Al-Quran tentang bagaimana mengamalkannya. Amalin pelan-pelan. Kalau kita dikasih tahu sama guru kita. Nggak perlu ibu baca terjemah. Nanti bingung sendiri. Ya ini sama aja nih ngamalin Al-Quran. Udah tahu, oh yang baik-baik maksudnya makanan, pekerjaan, ini, itu juga sama juga mengamalkan Al-Quranul Karim. Alhamdulillah sudah jam 10. Alhamdulillah taklim kita pada hari ini Ummahat hadis yang ke-10. InsyaAllah besok hari Senin hadis yang ke-11. Mudah-mudahan Allah memberikan kita ilmu yang manfaat. Datangnya doa-doa kita diijabah, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang datang mudah-mudahan lapang rezekinya, dikabul doanya. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. Ibu-ibu sekalian, sebelum ditutup doa,
Kita baca Fatihah satu kali lagi. Tadi kita pembukaannya udah kita, ya. Tadi kita udah baca Fatihah buat babi nyama, buat tempat ini. Kita baca Fatihah lagi. Kita menolong Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kemarin sudah bantu. Ya Bu, ayo yang belum ikut membantu. Ini udah dipelur. Jadi pantat kita kalau kemarin kita duduk masih nonjol-nonjol. Alhamdulillah hari ini kita duduk udah rata. Mudah-mudahan terus pembangunannya sedikit-sedikit ya Bu. Kalau kemarin orang niat nggak jadi nggak apa-apa. Besok mudah-mudahan ada lagi, kita punya rezeki kita bantu tempat ini. Ya Bu, kalau kita bantu tempat buat ngaji kan pahala kita ngalir terus Bu. Didoain terus ya. Kita doain juga guru kita juga yang hadir, yang sakit babajinya mah biar tambah sehat. Katanya udah kelihatan mukanya, apa kata kalau orang Betawi? Tadi kata Mpok adiknya katanya udah mukanya udah bengras katanya. Mudah-mudahan tambah sehat. Yang ngurusin juga sehat, sabar. Kita mohon panjang umur, ngajinya istiqomah ya Bu ya. Jangan gak datang lagi. Besok dulu dah lagi repot. Kalau kita ngikutin repot gak selesai-selesai ya. Kalau saya tadi udah datang, ayo ibu-ibu, pada datang alhamdulillah. Tadi saya sendirian duduk sini Bu. Ya, kemarin nyariin saya udah datang duluan ibu-ibunya. Ya, tapi alhamdulillah. Jadi biar istiqomah kata guru kita ngajinya istiqomah. Ikhlas tuh kata Haji Nung biar ikhlas. Ya Bu ya. Udah Bu. Kalau yang pengen kawin lagi didoain biar dapat jodoh. Lah kali. Ya, mumpung lagi ngaji didoain. Ya. Jodohnya jodoh yang baik, bukan jangan laki orang tadi bagi dua repot. Ya. Jodohnya yang baik buat kebahagiaan dunia maupun akhirat. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya arhamar rahimin irhamna. Ya arhamar rahimin irhamna. Ya arhamar rahimin irhamna. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu kafi mazida. Ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa li 'azimi sultanik. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana ala ahdika wa ahdika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa a'udzu bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wa tub 'alaina ya ilahana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatun fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.